Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku di kelas 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, jasmani dan rohani, memberikan kepada kita yang berlimpah, yang halal dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu lagi kelas 8, masih di bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan arti iman tersebut, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang A, pengertian dan cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab Allah taala kemarin kan ada 4. Kitab Allah aslinya banyak, cuman yang wajib kita ketahui itu cuma hanya 4, ya. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut bahasa, iman adalah percaya, ya, atau membenarkan. Bapak ulangin, ya. Iman adalah membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman, ya. Kalau tidak ada tiga-tiganya, ya, atau salah satu daripada yang 3 unsur tersebut tidak ada, maka belum disebut dengan iman pada Allah wa ta'ala, belum disebut dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak setengah-setengah kita mencintai kitab Allah Subhanahu wa taala, enggak setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati, ya. Dengan sepenuh hati dalam arti apa? Kita selalu membaca, mengamalkannya, ya, mengambil faedah dan manfaat di dalam Al-Qur'an tersebut. Yang apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, bil faedah dan hikmahnya, ya. Bukan hanya kita beli Al-Quran terus disimpan, ya. Bukan itu yang disebut dengan percaya kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah du'ain. Hukumnya iman kepada kitab-kitab Allah itu fardu ain, ya. Fardu ain itu udah benar-benar fardu, ya. Wajib percaya. Umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itu pasti benar. Jadi tidak bohong. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul itu tidak bohong, tapi benar adanya, ya. Jadi kita harus percaya, harus beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته
malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, itu maksudnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Maksud hari kemudian di sini adalah hari kiamat, ya. Dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, itu wajiban bagi seorang muslim untuk percaya dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, ya. Yang kedua, cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran kepada Rasulnya, masing-masing turun kepada yang berbeda dan umat yang berbeda, bukan satu nabi atau dua nabi, ya, tapi yang berbeda-beda, umat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, beriman kepada kitab-kitab tersebut tidaklah sama, ya, cara berimannya tidaklah sama. Ada dua cara yang dapat kita lakukan dalam beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Apa saja itu? Yang A, nah, beriman secara ijmali, ya. Artinya kita harus mengetahui dan mempercayai kitab-kitab Allah secara umum. Nah, namun kita tidak perlu mengamalkan isi dan ajarannya. Itu, ya, cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, selain Al-Quran. Secara umum kita mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya. Namun kita tidak perlu mengamalkan isi dan ajarannya, isi dan ajaran yang ada di kitab-kitab tersebut, ya. Karena ayat yang terkandung dalam kitab-kitab selain Al-Quran hanya berlaku pada golongan tertentu, ya. Pada golongan tertentu saja kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu berlaku. Yang B, beriman tafsili. Maksudnya, yaitu ini maksudnya kita harus mengetahui dan mempercayai secara lebih detail lagi. Harus mengetahui dan mempercayai secara lebih detail lagi terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman secara tafsili berarti kita harus mempelajari dan mengamalkan isi dan ajarannya. Ini untuk beriman kepada Al-Quran, ya. Jadi kita harus secara detail terhadap kitab suci Al-Quran, ya, mempelajari dan mengamalkan isi dan ajaran yang ada di Al-Quran tersebut. Yang B, ya, tadi yang A itu pengertian dan cara beriman kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang B, sekarang yang B, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya, ya, dan para rasul-rasul yang menerima kitab Allah Subhanahu wa taala.
Ya, anak-anakku sekalian, kelas 8 yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikut pembahasan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an. Yang pertama, kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi alaihi salam. Ya. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dan kitab Taurat tersebut itu diperuntukkan sebagai pedoman, ya, dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada zaman itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa, yaitu kitab Taurat, agar mereka, siapa mereka itu? Bani Israel, ya, mendapatkan petunjuk, ya, agar mereka Bani Israel itu mendapat petunjuk. Ya. Kitab Taurat berisi tentang perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu isinya. Ya, isi daripada kitab, ya, yaitu isinya tentang perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati kedua orang tua, mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, larangan berzina dan larangan mencuri. Ya. Jadi di sini ada larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ya. Gak ada manfaatnya. Ya, itu isi kitab Taurat, ya. Jadi isinya itu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Karena pada zaman itu banyak daripada kaum Nabi Musa alaihi salam itu banyak yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa sih yang mau diduakan? Ya, kita saja tidak mau diduakan. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, beri kita, ya, yang memberi kita uang, yang memberi kita kerjaan, yang memberi kita rezeki, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau menduakan Allah Subhanahu? Enggak. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Karena di zaman itu banyak orang tua itu disiksa, ya, dianiaya, dicambuk dan lain sebagainya. Dan juga mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala. Banyak orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Ya, maka Allah Taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Dan juga larangan mencuri. Ya. Yang nomor 2, kitab Zabur. Ya. Kitab Zabur atau juga disebut dengan Mazmur. Selain kitab Zabur itu juga bisa disebut dengan Mazmur. Ya. Kitab Zabur ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, untuk kaum Yahudi. Kitab Zabur ini untuk kaum Yahudi. Kalau tadi kitab Taurat untuk kaum Israel. Nah, sekarang ya, kitab Zabur untuk kaum Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 55 berikut ini artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, itu dalil daripada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam.
Kitab berisi tentang nasihat-nasihat. Ya, isinya itu tentang nasihat-nasihat untuk kaum Yahudi. Ya, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmah, zikir, doa dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Ya. Kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, kepada Nabi Isa, itu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Hanya untuk kaum Nasrani. Kaum Nasrani itu kaum yang menyembah matahari, menyembah api. Itu kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 30 berikut ini, yang artinya dia itu maksudnya itu Isa, ya, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab, yaitu kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, Nabi Isa, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kitab Injil dan juga menjadikan dia sebagai seorang nabi. Secara umum, kitab Injil itu berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam Taurat yang tidak lagi dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Injil itu menjelaskan atau dijelaskan itu tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya, ya, di dalam kitab Zabur itu tidak ada isi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para kaum Yahudi dan kaum Nasrani pada zaman tersebut, pada zaman itu mereka kembali kepada ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberi kepada mereka bahwa setelah Nabi Isa akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam. Ya, siapa itu? Ya, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Ya, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab Al-Quran kita cukupkan, ya, di kelas 8 ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala kahi kita semuanya dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak, ya, sampai ketemu di lain waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.